Box to Box Media Network. Dok, saya mau nanya gini dok, kemarin kan salah satu influencer ya, sebut saja Anji. Dia pertama ngepost soal COVID katanya tidak semenakutkan itu. Saya mau nanya gini sebenarnya, mungkin kita nggak mungkin lah percaya tidak menakutkan ya, pasti COVID sangat menakutkan kalau sampai kita kena gitu ya. Tapi saya mau nanya gini, kan di awal-awal pandemi itu banyak prediksi-prediksi yang sangat bleak lah ya, maksudnya yang prediksinya kayak puluhan juta orang bakal kena, dan kalau di Indonesia puluhan juta kena itu artinya jutaan orang yang akan meninggal gitu. Saya mau nanya, ini largely sebenarnya belum terjadi kan ya? Maksudnya walaupun kapasitas testing kita nggak naik, tapi kalau dilihat dari jumlah total kematian, bahkan kalau dilihat dari excess death aja, maksudnya nggak hanya melihat dari yang PDP, ODP atau ini, kita lihat excess death secara keseluruhan, saya baru ada datanya Jakarta doang sih. Sepertinya belum ada tren kenaikan bahkan. Nah, saya mau nanya nih, dokter melihatnya sebenarnya apakah ini kita sempat ketakutan berlebih, atau sebenarnya ini lebih karena kita langkah-langkah kita udah positif sehingga nggak terjadi yang tadinya ditakutkan gitu. Ya, saya mengakui itu betul ya. Jadi angka kematian yang sekarang itu tidak setinggi yang kita bayangkan di awal ya. Dan kita bersyukur ya, walaupun cara untuk mencapai itu mungkin salah, kebanyakan kebetulannya gitu. Jadi paling nggak saya melihat ada beberapa hal. Yang pertama, testing capacity kita makin naik ya. Walaupun kita itu masih termasuk yang paling rendah lah ya rasanya. Tapi artinya makin banyak orang yang bisa terdeteksi, makin banyak orang yang cepat tertangani, itu satu. Yang kedua, dokter ya, rumah sakit itu udah jauh lebih siap dalam menangani pasiennya. Di awal 1 bulan pertama benar-benar saya clueless itu kalau punya pasien COVID ini mau diapain gitu ya, kira-kira gitu. Sekarang udah mulai ada polanya, udah kelihatan ya, walaupun memang sekali lagi belum ada obat yang efektif. Terus yang ketiga, di tingkat komunitas kita sekarang ya walaupun yang bandel masih banyak, tetapi yang pakai masker saya rasa udah lebih banyak gitu kan. Yang jaga jarak lebih banyak. Artinya upaya-upaya preventif itu sudah mulai jalan di masyarakat, dan ini yang bisa menghambat tadi, jadi kematiannya mungkin tidak terlalu tinggi ya. Dan terus terang masih banyak sisi gelap yang belum kita ketahui ya, yang orang bilang sebagai immunological dark matter gitu. Jadi misalkan di satu wilayah, satu benua kok ada negara yang tingkat kematiannya tinggi banget, tapi negara tetangganya ternyata nggak setinggi itu gitu misalkan ya. Mungkin di situ ada faktor genetik ya, ada beberapa gen yang berperan ya, juga ada, kita pernah dengar ada golongan darah yang tertentu yang bisa mencegah itu ya. Tetapi ya itulah, betul bahwa angka kematian yang aktual ternyata tidak setinggi yang kita bayangkan. Disebut tidak ada manfaatnya sama sekali juga saya nggak setuju ya. Betul, tetapi disebut 100% melindungi juga tidak ya, betul. Jadi karena memang yang menyulitkan dari COVID ini ada pasien-pasien yang dua ya, ada asimptomatik, tidak bergejala, yang disebut OTG, dan presimptomatik ya. Jadi pasien COVID itu sebelum bergejala, dia itu udah menularkan dulu sekitar 2 hari sebelumnya. Sehingga dengan pengetahuan ini terus terang sebetulnya mustahil untuk melakukan mengkonten COVID itu mustahil, karena pasien OTG keliaran kemana-mana. Dulu kalau pasien SARS, MERS itu dia jelas banget sakit gitu ya, critically ill gitu. Jadi wah dia sakit nih, bisa dipisahin gitu. Jadi ya memang betul akan sangat sulit sekali kita berharap ending ini seperti SARS atau MERS yang tiba-tiba gitu bisa hilang gitu ya, karena adanya tadi pasien-pasien asimptomatik seperti ini gitu. Jadi ya begitulah ya, tetap harus diteruskan, tetapi betul bahwa ini tidak bisa melindungi seluruhnya. Yang pertama, kita harus bisa memaknai setiap alat tes itu sesuai dengan fungsinya masing-masing. Jadi yang salah bukan rapidnya, bukan swab-nya, tapi cara kita memaknainya, itu satu. Yang kedua, betul, rapid test itu tidak bisa rapid test antibody ya, rapid test antibody tidak bisa digunakan sebagai alat diagnosis atau screening, karena dia mendeteksi antibody yang muncul 1-2 minggu setelah orang terinfeksi gitu. Jadi kalau udah positif itu udah telat gitu, karena wah berarti dia infeksinya sebelumnya dan dia menularkan sekian lama itu gitu. Jadi yang kita harus dorong terus adalah swab ya, karena swab itu PCR itu mendeteksi virusnya langsung. Dan memang kita desperately
pengen punya PCR tapi yang hasilnya cepat gitu ya, nggak nunggu 3 Hmm. hari ya, nggak nunggu 1 minggu gitu. Sekarang ada yang namanya rapid test antigen ya. Jadi Ya itu apa gitu dok? ya jadi kalau rapid test antigen dia mendeteksi virusnya langsung ya. Secara ide itu betul. Jadi nggak perlu nunggu 3 hari, dalam 10-15 menit kita bisa tahu. Dan ini cocok, ini yang dibutuhkan sebetulnya untuk misalkan untuk penerbangan ya, atau orang Ya. mau pindah ini. Tapi memang sekali lagi bahwa akurasinya masih relatif rendah dan tidak setinggi PCR. Jadi masih banyak orang yang lolos itu. Dia infeksi tapi dia lolos ya. Jadi Tetap oleh karena itu, iya, satu-satunya yang ini tetap PCR ya dok. sambil kita berharap ada alat tes baru nanti yang bisa menentukan apakah seseorang ini infeksius atau tidak gitu ya. Tetapi saya I setuju see. kita mesti highlight bahwa rapid test antibody tidak bisa digunakan sebagai alat screening atau diagnosis.